Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Iis Holisin selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan teman-teman dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2020 yang saya sayangi. Di sini saya Ulfatul Hasanah dengan NIM 202011112027 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kemampuan Materi Trigonometri dan Motivasi Belajar Siswa menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun yang akan saya bahas yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran ilmu matematika siswa dituntut untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran tersebut, karena ilmu matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang mendahulukan intelektualitas yang tinggi, dan bukanlah sekedar bidang ilmu yang bersifat informatif dan teoritis saja. Dalam mengajarkan suatu mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika, dibutuhkan strategi, pendekatan, dan model belajar mengajar yang sesuai. Oleh karena itu, guru hendaknya memilih metode yang tepat guna untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, menurut Jamarah tahun 2002. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan pembelajaran untuk menjelaskan materi pelajaran. Salah satunya adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa mengaitkan materi dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, menurut Sagala pada tahun 2003 dan Kadir tahun 2013. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar, interaksi belajar siswa belum bersifat kooperatif, artinya siswa belum belajar bersama-sama dalam suatu kelompok. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan ini harus diupayakan agar tidak menimbulkan efek psikologi bagi siswa yang prestasinya rendah. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika masih sangat kurang, karena siswa belum bisa memahami dengan baik hubungan antara konsep yang satu dengan yang lain, sehingga hasil belajar siswa yang diperoleh kurang memuaskan. Maka, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa harus ada pendekatan khusus untuk siswa agar dalam proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan keinginan. Dengan demikian, peneliti tertarik dengan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peningkatan kemampuan materi trigonometri dan motivasi belajar siswa menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun identifikasi masalah yang pertama, dalam pembelajaran matematika, siswa masih belum memperoleh pembelajaran secara yang bersifat kooperatif. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika masih sangat kurang. Yang ketiga, motivasi belajar siswa masih kurang. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada kelas 11 SMA Mutiara dengan menggunakan materi trigonometri. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan kontekstual pada materi trigonometri untuk siswa kelas 11 SMA Mutiara. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan kontekstual pada materi trigonometri untuk siswa kelas 11 SMA Mutiara. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Yang pertama, indikator keberhasilan bagi siswa. Indikator keberhasilan bagi siswa dalam penelitian ini adalah apabila jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar mencapai 75% dan nilai yang diperoleh siswa lebih besar atau sama dari standar KKM yaitu 70. Yang kedua, indikator keberhasilan bagi guru. Indikator kinerja yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran bagi guru dikatakan berhasil
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan penerapan pendekatan kontekstual jika minimal 75% skenario pembelajaran yang dibuat telah dilaksanakan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu manfaat bagi peserta didik. Peserta didik dapat memahami penerapan pendekatan kontekstual pada pembelajaran siswa dalam materi trigonometri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk mendapatkan hasil prestasi yang baik dengan melatih kemampuan pemahaman bagi siswa. Yang kedua, manfaat bagi guru. Dalam mengetahui hasil prestasi peserta didik dalam materi trigonometri dengan menerapkan pendekatan kontekstual, sehingga guru mengetahui pendekatan dalam pembelajaran yang baik bagi siswa dan selanjutnya menerapkan pendekatan tersebut untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada siswa. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Yunani kuno atau matema yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu yang ruang lingkupnya menyempit dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika. Bahkan demikian juga pada zaman kuno, kata sifatnya adalah matematikos, berkaitan dengan pengkajian atau tekun belajar yang lebih jauhnya berarti matematis. Karakteristik matematika menurut Sujaji pada tahun 2007 halaman 9 dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Yang keenam, konsisten dalam sistemnya. Untuk kajian teori yang kedua yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi siswa yang rendah dapat berdampak pada proses dan hasil belajar siswa yang tidak meningkat dengan baik, bahkan sangat menurun. Motivasi memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung akan kemungkinannya sangat besar untuk berhasil daripada siswa yang tidak memiliki motivasi sedikit pun. Menurut McDonald dalam penelitian Jamarah pada tahun 11 dalam halaman 148 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, siswa yang memiliki motivasi akan senantiasa berusaha untuk mencapai tujuannya dengan belajar lebih giat lagi di setiap pembelajaran yang diikuti. Motivasi seseorang termasuk siswa salah satunya dipengaruhi oleh minat siswa terhadap materi ajar atau materi pembelajaran. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu hal cenderung akan memberikan perhatian lebih dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Akan tetapi, matematika telah menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar siswa dikarenakan materi ajar pada matematika dianggap sulit dan penyajian matematika oleh guru yang sangat membosankan. Hal ini senada dengan pendapat Dean dalam proposal Kurnianingtyas, Windayana, dan Ardianto pada tahun 2015 di halaman 4 bahwa matematika merupakan hal yang sukar dan membosankan bagi siswa. Untuk kajian teori yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual. Menurut Sanjana pada tahun 2006 halaman 253 mengemukakan mengenai konsep dasar pendekatan kontekstual atau contextual teaching dan learning, yaitu suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk mendapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Proses belajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dalam memahami materi pembelajaran, yang berarti bahwa pembelajaran ini berbasis student center. Melalui belajar, siswa diharapkan dapat mengetahui hubungan antara materi pelajaran yang dibangun dan dipahami di sekolah dengan kehidupan nyata dan untuk selanjutnya diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat.
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat melatih siswa untuk mampu mengungkapkan pendapatnya dengan rasa percaya diri. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena belajar melibatkan siswa. Pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa dan tertanam erat dalam ingatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif karena termotivasi untuk belajar, dan siswa dapat memperoleh pengetahuannya sendiri, bukan hasil pemberian dari guru. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu yang relevan. Yang pertama, pada penelitian dilakukan oleh Riza Fajriyatur Rohmah pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, pada penelitian Luffy Silviana Zanti juga melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar ditinjau dari latar belakang pilihan jurusan terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di STKIP Siliwangi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Banyak faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar, dan salah satunya adalah penggunaan model pembelajaran oleh guru pada saat pengajian pelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang kurang baik akan mempengaruhi siswa pada saat belajar, yang dapat mengakibatkan hasil belajar yang tidak baik pula. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru harus dapat memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Sebab model pembelajaran sangat berpengaruh dalam kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran yang digunakan guru diusahakan secepat mungkin agar siswa dapat belajar dengan baik. Pada penelitian ini, dalam pembelajaran matematika, menggunakan pendekatan kontekstual untuk mengetahui motivasi belajar siswa selama ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan peneliti di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja pengajaran sehingga hasil belajar meningkat. Menurut Wardani pada tahun 2003, metode penelitian tindakan kelas ini menekankan pada suatu kajian yang benar-benar dari situasi alamiah kelas sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengolah data hasil wawancara dan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data motivasi belajar siswa. Next, untuk tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Mutiara, beralamat di Jalan Raya Blega, Desa atau Kelurahan Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dengan kode pos 69174. Waktu penelitian ini dilaksanakan sekitar bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023. Untuk subjek penelitian, pada penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMA Mutiara yang berjumlah 40 siswa, yaitu terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Alasan peneliti memilih kelas 11 adalah karena siswa di angkatan tersebut teridentifikasi masalah mengenai motivasi belajar siswa dalam pembelajaran materi trigonometri melalui pendekatan kontekstual, dan peneliti berupaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam kemampuan pada materi trigonometri menggunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual di kelas 11 Mutiara. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas yang akan saya teliti rencananya menggunakan 3 siklus, di mana setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau evaluasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan
pada tahap ini adalah membuat rencana pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, membuat lembar observasi untuk melihat pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan membuat evaluasi berupa tes tulis untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pokok bahasan yang diajarkan. Pada tahap yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan yaitu melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan oleh peneliti sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian, pada tahap yang ketiga yaitu observasi atau evaluasi. Pada tahap observasi dan evaluasi dilakukan secara kontinu setiap kali pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan tindakan dengan mengamati kegiatan dan aktivitas siswa, observasi pada penelitian ini dilakukan oleh teman peneliti dan guru mata pembelajaran matematika, sedangkan evaluasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memberikan tes kepada siswa secara individual. Tahap selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengkaji kekurangan dari tindakan yang telah diberikan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat data evaluasi yang dicapai oleh siswa pada siklus sebelumnya, serta memperlihatkan atau menginformasikan hasil yang dicapai tersebut kepada teman-teman dan para ahli untuk meminta pendapat dan sebagai perbandingan hasil yang didapat tersebut. Jika refleksi pada siklus yang pertama memperoleh hasil yang tidak optimal, maka pada siklus selanjutnya perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Setelah memperoleh data, maka dianalisis dengan mencari ketuntasan belajar rata-rata kelas. Untuk mengetahui motivasi dan keberhasilan belajar, digunakan kriteria sebagai berikut. Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas, digunakan rumus R sama dengan sigma X per N, di mana R merupakan nilai rata-rata kelas, sigma X merupakan jumlah nilai yang diperoleh siswa, dan N jumlah siswa yang ikut tes. Selanjutnya, untuk mengetahui prestasi belajar siswa, analisa secara deskriptif yaitu menentukan nilai rata-rata hasil tes. Dikatakan berhasil dalam menguasai konsep yang disajikan apabila mencapai rata-rata kelas lebih dari 70. Ketuntasan individu. Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu apabila siswa mampu memperoleh nilai lebih dari 70. Ketuntasan klasikal dihitung dengan persamaan KK sama dengan X per Z dikali 100%, di mana KK merupakan ketuntasan klasikal, X jumlah siswa yang diperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 70, dan X merupakan jumlah siswa yang ikut tes. Sesuai dengan petunjuk teknik penilaian kelas, dapat dikatakan tuntas secara klasikal terhadap prestasi pembelajaran yang disajikan bisa ketuntasan klasikal mencapai 75%. Sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.